Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan, katanya mah sekarang Noah di sini. Gitu pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Nah, kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya maksudnya Leon Dozan ini sering banget melakukan perlakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Nah, kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana, habis ngapain kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozan itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa? Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon Rinoa udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu. Gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah, jagain Rinoa gitu. Nah, saat itu maksudnya Rinoa gimana, Mama? Teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu? Mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana, Ma? Rinoanya nangis gitu, jadi dia ketakutan, Mama, Noah takut gitu, dia bilang, Ma, Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozan supaya angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dozan nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dozan itu langsung telepon sama Leon kayaknya gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu, tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam.
bagian mana aja sih mah yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Nggak tahu, pokoknya lebam-lebam tangannya, lebam-lebam. Terus sama Leon, dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Nah, tapi kejadian itu posisinya Leon sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih mah posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Mah, backgroundnya Leon sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih mah? Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali? Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Nah, tapi posisinya keadaan Noah sekarang seperti apa sih, Mah? Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya mah sakit, jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini, udah di visum juga. Mak, itu kan kelihatannya Rinonya maaf sih Mak, agak parah ya Mak. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih Mas sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan. Cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu, tarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Ya, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dosen telepon, terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu langsung ada laporan. Nah besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada, dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dosen sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan, jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Mah? Tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil Mah untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Ya sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu ya proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP Mah, di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa.
Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih, Ma? Atau seperti apa, Ma, bisa diceritakan? Ya sebagai orang tua ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga, saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy, anaknya. Tapi secara ini juga kan, ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga, Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah? Kalau boleh tahu. Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya, Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi, ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya Om Ferdinand Nayawan itu boleh, Mah? Boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dozan sendiri, Mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti, ya kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Mah, ini pasal apa aja sih, Mah, yang dilakukan Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya, kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, pasal apa aja yang dilaporin sih, Mah? Iya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi, Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu? Gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu? Gitu. Halo? Dan kita mau mendampingi Renoa balik ke Jakarta kapan, Mah? Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin, Mah? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman. Kak Kezia, Kak Hana, Aman, Kak.
Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama baik-baik. Hari Selasa kita juga jalan lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor itu nomor kuasa hukumnya Rinoa. Iya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik di sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan, katanya mah sekarang Noah di sini. Gitu pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya pernah, maksudnya Leon Dozan ini sering banget melakukan perlakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana, habis ngapain, kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozan itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa? Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon Rinoa, udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah jagain Rinoa gitu. Nah, karena saat itu maksudnya Rinoa gimana, Mama?
teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu? Mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana, Ma? Rinoanya nangis gitu, jadi dia ketakutan, mama Noah takut gitu, dia bilang ma Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozan supaya ini angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dozan nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dozan itu langsung telepon sama Leon kayaknya gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu. Tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam. Bagian mana aja sih, Ma, yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Tahu pokoknya lebam-lebam, tangannya lebam-lebam. Terus sama Leon dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Tapi kejadian itu posisinya Leon sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih, Ma, posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Ma, backgroundnya Leon sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih, Ma? Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali? Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Ma, tapi posisinya keadaan Rinoa sekarang seperti apa sih, Ma? Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya mas sakit, jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini, jadi visum juga. Ma, itu kan kelihatannya Rinonya maaf nih, Ma, agak parah ya, Ma. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih, Mas, sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan, cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu, tarik sampai bajunya sobek, tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Ya, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dozan telepon, terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu langsung ada laporan. Nah besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada, dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dozan sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan, jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Ma? Tanggal 8.
tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil mah untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Ya sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu ya proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP mah di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih, Ma? Atau seperti apa, Ma, bisa diceritakan? Ya sebagai orang tua ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah? Kalau boleh tahu. Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya, Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya Om Ferlin Nayawan itu boleh, Mah? Boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dozan sendiri, Mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti ya kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Mah, pasal apa aja sih, Mah, yang dilakukan Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, pasal apa aja yang dilaporin sih, Mah? Iya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi, Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu? Gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu? Gitu.
Halo? Dan kita mau mendampingi Rinoa balik ke Jakarta kapan mah? Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin mah? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman. Kak Kezia, Kak Hana? Aman, Kak. Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama baik-baik. Hari Selasa kita juga jalan lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor kuasa hukumnya Rinoa. Ya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik di sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan, katanya mah sekarang Noah di sini. Gitu pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya pernah, maksudnya Leon Dozan ini sering banget melakukan perlakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana? Habis ngapain kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozan itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa? Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya, jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu, saya telepon Rinoa udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet,
kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah jagain Rinoa gitu. Nah, karena saat itu maksudnya Rinoa gimana mah? Teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu, mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana mah? Rinoanya nangis gitu, jadi dia ketakutan, mama Noah takut gitu, dia bilang ma Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozan supaya ini angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dosen nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dosen itu langsung telepon sama Leon kayaknya gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu, tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam, bagian mana aja sih mah yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Nggak tahu, pokoknya lebam-lebam tangannya, lebam-lebam. Itu sama Leon, dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Tapi kejadian itu posisinya Leon sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih mah posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Backgroundnya Leon sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih mah? Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali? Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah dikedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Tapi posisinya keadaan Noah sekarang seperti apa sih mah? Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya mah sakit, jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini, udah di visum juga. Itu kan kelihatannya Rinonya maaf nih agak parah ya Mama. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih Mas sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan. Cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu, tarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Ya, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dosen telepon, terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu
langsung ada laporan. Nah, besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dozan sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan. Jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Mah? Tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil, Mah, untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Iya, sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu, ya, proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP, Mah, di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih, Ma? Atau seperti apa, Ma, bisa diceritakan? Ya, sebagai orang tua, ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah, kalau boleh tahu? Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya, Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya Om Ferlin Nayawan itu boleh, Mah? Boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dozan sendiri, Mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti ya kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Mah, ini pasal apa aja sih, Mah, yang dilakukan? Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya, kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, Pasal apa aja yang dilaporin sih, Mah? Ya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya.
Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf, katanya dia sayang sama Rinoa gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu, gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu gitu. Halo. Dan kita mau mendampingi Rinoa balik ke Jakarta kapan Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin mah? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman, aman. Kak Kezia, Kak Hana? Aman, aman, Kak. Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama baik-baik. Hari Selasa kita juga lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor kuasa hukumnya Rinoa. Ya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik di sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan, katanya mah sekarang Noah di sini. Gitu pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya? Pernah, maksudnya Leon Dozan ini sering banget melakukan perlakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana? Abis ngapain kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozan itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa?
Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon Rino, udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rino telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoannya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rino mengejar dia. Nah saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rino. Nah si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah jagain Rinoa gitu. Nah, karena saat itu maksudnya Rino gimana, teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu? Mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana, Ma? Rinoanya nangis gitu. Jadi dia ketakutan, "Mama, Noah takut," gitu dia bilang. "Ma, Noah takut." Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozan supaya ini angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dozan nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dozan itu langsung telepon sama Leon kayaknya. Gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu. Tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam. Bagian mana aja sih, Ma, yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Nggak tahu, pokoknya lebam-lebam, tangannya lebam-lebam. Itu sama Leon dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Tapi kejadian itu posisinya Leon sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih, Ma, posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Ma, backgroundnya Leon sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih, Ma? Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah pada saat itu terjadilah cekcok. Nah pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Ma, tapi posisinya keadaan Rinoa sekarang seperti apa sih, Ma? Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya mas sakit, jadi ada luka terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini, jadi visum juga. Ma, itu kan kelihatannya Rinonya maaf nih, Ma, agak parah ya, Ma. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih, Ma, sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan, cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu, tarik sampai bajunya sobek, tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Ya, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dozan telepon, terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga
Ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu langsung ada laporan. Nah besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada, dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dozan sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan, jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Mah? Tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil, Mah, untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Ya sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu, ya proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP, Mah, di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih, Ma? Atau seperti apa, Ma, bisa diceritakan? Ya sebagai orang tua ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah, kalau boleh tahu? Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya, Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya Om Ferlin Nayawan itu boleh, Mah? Boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dozan sendiri, Mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti ya kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Mah, pasal apa aja sih, Mah, yang dilakukan Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa.
kecewa, kaget, kesal, marah, sudah bercampur aduk. Gimana rasanya anak sendiri di sana, terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, Pasal apa saja yang dilaporin sih, Mah? Ya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi, Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu? Gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu? Gitu. Halo? Dan kita mau mendampingi Renoa balik ke Jakarta kapan, Mah? Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin, Mah? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman. Kak Kezia, Kak Hana? Aman, Kak. Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama baik-baik. Hari Selasa kita juga jalan lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor itu nomor kuasa hukumnya Rinoa. Ya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik di sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan, katanya mah sekarang Noah di sini. Gitu pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya
pernah, maksudnya Leon Dozan ini sering banget melakukan kelakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Ma, kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana, habis ngapain, kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozan itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa? Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon Rinoa, udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah jagain Rinoa gitu. Nah, karena saat itu maksudnya Rinoa gimana, Mama? Teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu? Mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana, Ma? Rinoanya nangis gitu, jadi dia ketakutan, Mama, Noah takut gitu, dia bilang, Ma, Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozan supaya ini angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dozan nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dozan itu langsung telepon sama Leon kayaknya gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu. Tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam. Bagian mana aja sih, Ma, yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Nggak tahu, pokoknya lebam-lebam, tangannya lebam-lebam. Itu sama Leon, dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Ma, tapi kejadian itu posisinya Leon Dozan sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih, Ma, posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Ma, backgroundnya Leon Dozan sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih, Ma? Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali? Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah pada saat itu terjadilah cekcok. Nah pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Ma, tapi posisinya keadaan Rinoa sekarang seperti apa sih, Ma? Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya, Mas, sakit. Jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini, udah di visum juga. Ma, itu kan kelihatannya Rinonya maaf nih, Ma, agak parah ya, Ma. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih, Ma, sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan. Cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu, tarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu.
Ya, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dosen telepon, terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan, soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada, saya takutnya juga ya gimana ya, tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Apa? Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu langsung ada laporan. Nah besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada, dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dosen sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan, jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Mah? Tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil, Mah, untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Ya sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu, ya proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP, Mah, di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih, Ma? Atau seperti apa, Ma, bisa diceritakan? Ya sebagai orang tua ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu, Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah, kalau boleh tahu? Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya, Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi, ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya Om Ferlin Nayawan itu boleh, Mah? Boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dosen sendiri, Mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti ya kita melihat ke depan seperti apa.
Halo? Ma, pasal apa aja sih Ma yang dilakukan? Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya, kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, kesal, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, Pasal apa aja yang dilaporin sih Ma? Ya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi, Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu? Gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu? Gitu. Halo? Dan kita mau mendampingi Rinoa balik ke Jakarta kapan Ma? Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin Ma? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman, aman. Kak Kezia, Kak Hana? Aman, aman, Kak. Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama baik-baik. Hari Selasa kita juga jalan lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor itu nomor kuasa hukumnya Rinoa. Ya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama, makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante, makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. "Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut," kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon sendiri sampai akhirnya Aurora mendapatkan perlakuan tidak baik nih sama Leon sendiri? Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu pas Rinoa itu video call ke saya, terus
sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan. Katanya, mah sekarang Noah di sini. Gitu, pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozen, menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto video yang dikirim anak saya gitu. Ma, kejadian itu pertama pada tanggal 8 November. Emang sebelumnya pernah kejadian sebelumnya? Pernah, maksudnya Leon Dozen ini sering banget melakukan kelakuan tidak baik sama Rinoa sendiri? Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu. Tanggal 8 November. Gitu. Ma, kejadian itu terjadi pada saat posisinya mereka tuh di mana, abis ngapain, kan sempat ada foto dan beredar tuh si Leon Dozen itu posisinya ada di kamar mandi. Apakah Rinoa sendiri di kamar mandi direkam atau seperti apa? Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon Rinoa, udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rino telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rino mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rino. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu gitu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah, jagain Rinoa gitu. Nah, karena saat itu maksudnya Rino gimana, Mama? Teriak-teriak kah atau seperti apa waktu ketika kejadian di toilet itu? Mukanya panik kah atau udah nangis atau gimana, Ma? Rinoanya nangis gitu. Jadi dia ketakutan, Mama, Noah takut gitu dia bilang. Ma, Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado, jadi saya langsung hubungin Pak Willy Dozen supaya angkat teleponnya. Jadi tapi saat itu Pak Willy Dozen nggak ngangkat telepon, tapi kayaknya Pak Willy Dozen itu langsung telepon sama Leon kayaknya. Gitu. Jadi pada saat itu juga pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu. Tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Badannya lebam-lebam. Bagian mana aja sih, Bang, yang terdapat di Rinoa sendiri? Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana, atau pokoknya lebam-lebam, tangannya lebam-lebam. Terus sama Leon dia nggak akan ngulangin lagi katanya. Tapi kejadian itu posisinya Leon Dozen sendiri dibawa alkohol atau lagi keadaan minum alkohol sih, posisinya sendiri? Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok enggak, minum enggak sama sekali. Backgroundnya Leon Dozen sendiri, mereka pacaran udah berapa lama sih, Yang setahu saya ya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Maksudnya, tapi udah berapa kali Ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobi untuk ngobrol di lobi. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah udah biru-biru gitu. Tapi posisinya keadaan Rinoa sekarang seperti apa sih, Noah sekarang dia biasa kuliah aktif, cuman waktu itu ditanya Noah gimana itu badannya sakit nggak? Iya mas, sakit. Jadi ada luka, terus udah lebam-lebam badannya, bagian tangan sama paha sama ini. Udah di visum juga.
itu kan kelihatannya Rino-nya maaf nih Mak, agak parah ya Mak. Maksudnya itu memang dia pakai tangan atau ada alat atau didorong atau seperti apa sih Mas sebenarnya yang Mama tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung kan. Cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu. Tarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Oke, tapi Mama sendiri sudah ada omongan sama Om Willy, maksudnya akan seperti apa? Ya tadi Pak Willy Dosen telepon. Terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria telepon. Mereka juga yang mengakuin lah bahwa Leon salah gitu. Tapi ya kita juga kan sebagai orang tua resah juga kan. Soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada. Saya takutnya juga ya gimana ya. Tiba-tiba badan Noah juga ditarik-tarik begitu. Gitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Ada kan pada saat tanggal 8 kejadian langsung divisum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi Noah harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu langsung ada laporan. Nah besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu udah ada dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu saya sudah hubungin Om Willy Dosen sama Pak Willy, tapi nggak ada respon, nggak ada balasan. Jadi udah dilaporkan. Laporan sendiri itu masuk tanggal berapa sih, Mah? Tanggal 8 November laporannya. Noah sendiri udah dipanggil Mah untuk mengasih kesaksian dari Noah sendiri. Ya sekarang Noah lagi sementara di BAP. Kalau boleh tahu ya proses BAP-nya sekarang posisinya lagi di BAP Mah, di Polda Metro. Iya. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingin Rinoa. Oke, Ma, tapi gimana setelah mendengar ini sebagai orang tua, rasa kekecewaan Mama seperti apa sih Ma, atau seperti apa Ma bisa diceritakan? Ya sebagai orang tua ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan terus udah lebam-lebam seperti itu. Tapi sebagai orang tua juga saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy anaknya. Tapi secara ini juga kan ya gimana ya, kalau nggak dilaporin juga Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang terus begitu lagi sama Rinoa. Jadi udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Mah, apa di Polda, apa di Polres Jakarta Pusat, Mah? Di Polda Metro Jaya. Oh, di Polda Metro Jaya. Dengan kuasa hukum siapa, Mah? Kalau boleh tahu. Dengan Rastra Sewa Kotama Firma. Oke. Mah, posisinya sekarang sendiri kan Mama tuh akan ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Noah atau seperti apa sih, Mah? Iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Oke, Mam, sorry Mam, tadi boleh diulang nama pengacara dan kapan Mama kira-kira akan ke Jakarta, Mam? Nama pengacaranya Pak Frederick Henki Nayawan SHMH. Ke Jakartanya Mam, kira-kira Mama? Nah, saya juga sebagai pengacara. Saya sebagai pengacara, tapi karena saya ada di sini, jadi yang mendampingi, ada yang di sana juga mendampingi teman saya. Dari Mah, kalau boleh minta nomornya
Om Merlin Nayawan itu boleh mah? Boleh, boleh. Nanti saya WA. Oke. Mah, tapi sekarang ini Mama akan ngambil jalur ke keluarga nggak sih sama keluarga Willy Dozan sendiri mah? Posisinya udah seperti ini. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti ya kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Mah, ini pasal apa aja sih mah yang dilakukan? Keluarga juga mendengar kabar ini, Mam. Gimana? Keluarga gimana mendengar ini, keluarga besar? Cukup banyak kekecewaan kah atau seperti apa? Ya, kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Ya, kita sebagai orang tua kecewa. Tante, Pasal apa aja yang dilaporin sih mah? Ya, Pasal apa saja yang dilaporkan? penganiayaan. Halo, dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Tante sudah ada komunikasi kah dengan Leon Dozan sendiri? Apa Leon Dozan sudah minta maaf atau gimana secara pribadi, Tante? Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu? Gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu? Gitu. Halo? Dan kita mau mendampingi Renoa balik ke Jakarta kapan mah? Mama balik ke Jakarta? Minggu depan, Hari Senin mah? hari Selasa gitu udah ke Jakarta. Oh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Aman. Aman. Kak Kezia, Kak Hana? Aman, Kak. Aman, oke. Mama, terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita wawancara Mama Baby. Hari Selasa kita juga jalan lagi sama Mama di Jakarta ya. Semoga cepat kelar kasusnya Mama. Sama mau minta nomor kuasa hukumnya Rinoa. Ya, nanti saya WA ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mama. Selamat sore. Mama makasih banyak ya, sehat-sehat. Tante makasih banyak. Recording stopped. Rinoa Aurora mengalami sejumlah luka memar setelah diduga dianiaya oleh Leon Dozan. Ibunda Rinoa Aurora, Julia Asad, yang berada di Manado itu menjelaskan anaknya mengalami luka di bagian tubuh mana saja setelah diduga jadi korban kekerasan Leon Dozan. Meskipun tak melihat langsung, Ibunda Rinoa Aurora mendapat laporan dari sang anak melalui video call. Kalau untuk itu saya nggak lihat secara langsung. Cuma saya melihat via video call, kata Julia Asad, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Anak saya foto ada di bagian lengan, bagian paha, bagian pergelangan, katanya. Menurut pengakuan Rinoa Aurora, dirinya ditarik oleh Leon Dozan hingga pakaiannya robek. Dia, Leon, kan badannya besar, pengakuan Rinoa dia tarik-tarik badannya sampai bajunya sobek, ujarnya. Ibunda Rinoa Aurora pun tak bisa memastikan apakah ada pemukulan yang dilakukan Leon Dozan terhadap putrinya. Dia dipukul atau gimana saya nggak tahu juga karena saya nggak lihat secara langsung, katanya. Hanya saja, melalui video call, Julia Asad melihat badan putrinya terdapat beberapa luka memar. Jadi cuma badannya sudah lebam-lebam seperti itu. Ada kekerasan yang terjadi, tutup Ibunda Rinoa Aurora. Seperti diketahui, ramai video Leon Dozan diduga menganiaya Rinoa Aurora. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. Oh mau dilaporin, biar aku di penjara. Nggak apa-apa nggak takut.
kata Leon Dozan dalam video yang diduga tengah menganiaya Rinoa Aurora. Aurora seperti apa sih sama Leon Dozan sendiri sampai akhirnya